Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Ayu Lestari dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul 6, yaitu menghubungkan antar VLAN. Jadi untuk pembahasan yang pertama mengenai konfigurasi routing antar VLAN atau inter-VLAN routing. Jadi inter-VLAN routing adalah menghubungkan antara network yang berbeda. Misalkan di sini network pada VLAN 10 dan network pada VLAN 20 mereka berbeda. Lalu bagaimana caranya agar terhubung? Nah, agar mereka dapat saling terhubung menggunakan yang namanya router. Di sini saya menggunakan router yang paling kanan, yaitu router 2811. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Oke. Langkah yang pertama yaitu kita akan mengkonfigurasikan IP-nya. Kita kasih IP-nya dulu. Misalkan di sini VLAN 1. IP-nya 192.168.10/24. Untuk VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24 dan untuk VLAN 20 IP-nya 192.168.20/24. Oke. Lalu kita konfigurasikan pada routernya. Kita ketik no, masuk pada menu mode global configuration. Lalu kita ketikkan interface-nya, yaitu interface FA00. Kenapa interface FA00? Karena interface FA00 inilah yang terhubung dengan switch. Bisa dilihat di sini masih merah, berarti dia belum menyala. Maka agar dia menyala, kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Bisa dilihat di sini sudah menyala. Lalu kita ketikkan IP-nya 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kita cek do show IP INTR. Bisa dilihat di sini sudah up ya. Lalu selanjutnya untuk mengkonfigurasikan VLAN 10 dan VLAN 20, karena di sini tidak ada kabel yang terhubung atau interface yang terhubung, maka kita harus membuat yang namanya itu sub interface-nya. Oke, di sini kita keluar dulu. Lalu kita ketikkan interface FA00.10. Titik 10 ini artinya kita akan mengkonfigurasikan VLAN 10 pada FA00 ini. Oke. Sini sudah menyala. Lalu kita ketikkan encapsulation.1Q10. Lalu masukkan IP address-nya, IP address 192.168.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita tekan do show IP INTR. Bisa dilihat di sini sudah up. Lanjut untuk VLAN 20, kita keluar dulu.
kita ketikkan int fa00 titiknya 20 ya. Oke, lalu ketikkan encapsulation dot 1q20, lalu ketikkan IP address-nya 192.168.20.1. Sorry, IP address. Lalu kita tambahkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita cek do show IP intr. Bisa dilihat tadi yang kita konfigurasi semuanya sudah menyala ya, dan sudah muncul IP-nya. Lalu langkah selanjutnya kita konfigurasikan IP yang tadi pada PC-nya. Kita akan menggunakannya sebagai default gateway. Untuk PC yang pertama kita ganti karena ini adalah default gateway, maka kita ganti misalkan di sini 10. Lalu di sini 192.168.10.1. Karena ini adalah VLAN 10. Lanjut untuk PC yang kedua. Sorry, di default gateway-nya. Oke. Lanjut yang terakhir. Untuk VLAN 10 sudah selesai. Selanjutnya untuk VLAN 20-nya. Sini kita ganti 10. Lalu 192.168.20.1 karena ini VLAN 20. Untuk PC 5 juga sama. Sorry, ini 20. Dan PC yang terakhir. Ininya kita ganti 20. Lalu kita akan coba melakukan ping. Oke, coba lagi. Bisa dilihat untuk menghubungkan antar VLAN yang berbeda ini belum berhasil. Di sini tertuliskan gagal. Karena kita belum mengkonfigurasikan terangnya di switch. Oke, kita konfigurasikan ke mode terang pada switch-nya. Masuk ke mode global configuration. Lalu interface. Ini interface berapa? FA08 ya. NT FA08 switch port mode terang. Oke, sudah menyala. Kita melakukan uji coba ping lagi. Oh, ini masih gagal. Coba kita cek. Oh, di sini default gateway-nya kita belum mengganti menjadi 20. Kita ganti dulu. 20. Di sini juga 20 ya. Udah. Lalu kita hubungkan kembali. Oke, di sini sudah sukses. Kita coba buka ini. Ini 192. Oke.
kondisi ini sudah berhasil berkomunikasi antar VLAN yang berbeda ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai konfigurasi DHCP server pada router. Jadi DHCP server itu agar kita tidak mengetikkan IP-nya secara manual. Jadi dia akan mendapatkan IP-nya secara otomatis. Kalau untuk statik kita harus mengetikkannya secara manual. Dan untuk DHCP ini nantinya kita akan secara otomatis mendapatkan IP-nya. Langsung saja ke routernya. Ini kita keluar dulu. Lalu kita ketikkan IP. Masuk mode global configuration. Lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Tidak usah kasih spasi. Untuk namanya ini bebas mau menggunakan nama apa, tapi kali ini saya mau menggunakan nama VLAN 10. Lalu di sini kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0.255.255.255.0. Untuk IP network ini kita menggunakan yang 0 karena dimulai dari 0. Lalu kita masukkan gateway-nya dengan mengetikkan default router 192.168.10.1 dan tidak usah memakai subnet mask. Lalu DNS servernya di sini saya memakai yang punya Google, atau kalian bisa menggunakan yang punya internet lain. Oke, di sini sudah untuk VLAN 10. Lalu exit, kita ketik untuk VLAN 20, full VLAN 20. Lalu kita ketikkan networknya 192.168.20.255.255.255.0. Lalu kita ketikkan default gateway-nya 192.168.20.1 dan DNS servernya 888. Oke. Oh, ini salah ketik. Server. Lalu kita keluar, masuk ke VLAN yang pertama, yaitu VLAN 1, IP DHCP full VLAN 1. Kita ketikkan networknya yaitu 192.168.1.0 dan subnet masknya. Untuk default routernya kita ketikkan 192.168.1.1 dan DNS servernya 8888. Nah, oke. Nah, jadi kita sudah mengkonfigurasikan DHCP-nya. Kita coba pada PC pertama. Kita tunggu. DHCP request file. Nah, di sini sudah keluar IP-nya. Coba kita cek lagi.
Di sini jika sudah successful berarti dia sudah berhasil. Oke, kita coba semua. Oke. Kita tunggu. Kita ulangi. Nah, di sini successful. Oke. Oke, di sini berarti sudah berhasil semua. Jadi untuk konfigurasi DHCP server pada router sudah sukses semua. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai switch layer 2 dan switch layer 3. Oke. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Untuk switch layer 2 dan switch layer 3 di sini switch layer 2 dan di sini switch layer 3. Untuk switch layer 2 ini karena dia menggunakan tipe 2560 dan sedangkan di layer 3 ini menggunakan 3560. Perbedaannya adalah untuk switch layer 2 ini dia hanya bisa menghubungkan sesama network saja. Jadi dia tidak bisa menghubungkan dengan yang beda network. Kalau untuk yang switch layer 3 atau multi layer switch ini dia bisa menghubungkan antar network yang berbeda. Dan dia kalau multi layer switch tidak memerlukan bantuan router. Kalau untuk switch pada layer 2 ini untuk menghubungkan VLAN yang berbeda dia membutuhkan untuk menghubungkan network yang berbeda dia membutuhkan router. Nah, jadi seperti itu perbedaan dari switch layer 2 dan switch layer 3. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi switch virtual interface. Sini coba tambahkan 2 PC. Oke. Lalu sambungkan dengan kabel. Oke. Kita konfigurasikan IP-nya 192.168.10.1 karena ini VLAN 10. Oke, ini pakai yang 55 saja. Untuk yang PC19 ini dia VLAN 20 192.168.20.5. Maksudnya oke. Kita konfigurasikan VLAN-nya terlebih dahulu. Buka multi layer switch conf t, ketikkan VLAN 10, name VLAN. Di sini saya menggunakan nama programming, name programming. Lalu untuk
VLAN 20. Kita keluar dulu. VLAN 20. Name programming. Untuk VLAN 20 ini name marketing. Lalu kita exit. Kita konfigurasikan IP address. Kita masukkan interface. Mana tadi? Kita masukkan interface yang ini dan yang ini agar dia masuk ke VLAN 10 dan VLAN 20 dengan cara mengetikkan interface FA02. Ini berarti milik PC ini. Oke. Lalu kita aktifkan. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Kita keluar. Kita ketikkan interface FA03. Ini milik VLAN 20. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Untuk mengeceknya, do show VLAN brief. Bisa dilihat di sini untuk mana ini kursornya. Untuk VLAN 10 dengan nama programming, dia interface-nya FA02, dan untuk VLAN 20 name marketing sudah masukkan interface-nya yaitu FA03. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya dengan cara mengetikkan int VLAN 10 int VLAN 10 enter. Lalu kita ketikkan IP address-nya, IP address 192.168.10.1. Ulangi. Masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita ini berarti kita sudah memasukkan IP address dari VLAN 10. Selanjutnya kita akan memasukkan ke VLAN 20 dengan mengetikkan int VLAN 20. Oke. Lalu ketikkan IP address-nya IP address 192.168.20.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, tadi yang untuk VLAN 1 belum kita masukkan, maka kita masukkan int VLAN int VLAN 1, terus IP address-nya berapa? 192.168.20.1.
1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita cek do show IPINTPR. Kita spasi. Bisa dilihat pada VLAN 1 ini administratively done, artinya ini tidak menyala. Nah, karena dia mendeteksinya itu layer 2, maka caranya yaitu kita ketikkan int VLAN. Kita keluar dulu. Ini belum aktif, maka coba kita aktifkan ya. Kita keluar dulu. Enter int VLAN. int VLAN 1. Lalu kita aktifkan. Kita cek kembali to show IPINTPR spasi. Bisa dilihat di sini untuk VLAN 1 yang tadinya statusnya administratively done, sekarang sudah up. Nah, berarti apa yang sudah kita konfigurasi tadi sudah berhasil karena di sini sudah up semua. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address yang default gateway-nya, dan kita akan melakukan pengujian. Di sini kita masukkan default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk ini kita ganti 192.168.20.1. Udah. Lalu yang sebelah sini juga kita coba ganti. Satu 192.168.20.1. Dan untuk yang sebelah sini 192.168.10.1. Oke. Kita cek apakah dia sudah bisa terhubung. Hapus dulu, ulangi. Yang sini sama yang sini. Nah, di sini gagal itu berarti pada switch layer 3 ini dia mendeteksinya itu switch layer 2. Maka coba kita cek untuk rootnya. Do show IP router. Di sini ICMP redirect cache is empty. Artinya dia itu masih di layer 2. Nah, oke, kita ubah. Kita ketikkan IP routing. Cek. Nah, setelah kita mengetikkan IP routing dan kita mengeceknya kembali, maka di sini akan muncul is directly connected. Artinya mereka sudah connect dan dia sudah menjadi switch layer 3. Kita cek lagi.
Oke, sukses. Lalu cek sini. Sukses juga. Dari sini ke sini. Oke. Sukses juga ya, teman-teman. Nah, jadi begitulah cara mengkonfigurasikan dan cara mengujikannya. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membahas DHCP server pada multi-layer switch. Oke, langsung saja kita ketikkan IP DHCP VLAN 10. Oh ya, tidak spasi. Lalu kita ketikkan kita ketikkan networknya 192.168.10.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya, default router 192.168.10.1. Lalu DNS servernya 8888. Oke. Lalu kita keluar IP DHCP full VLAN 20, networknya 192.168.20.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway ini tidak dikasih spasi, ketikkan 192.168.20.1 dan kita ketikkan DNS servernya 8888. Kita keluar dan kita masuk IP DHCP full VLAN 1, networknya 192.168.10 dan subnet masknya 255.255.0 dan default routernya atau default gateway-nya 192.168.1.1 DNS server. Jadi ini kasih strip lalu ketikkan 8888. Oke, sudah. Kita coba pada VLAN yang 20. Oke, di sini sudah keluar ya. Sudah successful, berarti sudah berhasil. Dan di sini juga DHCP successful. Di sini coba kita DHCP successful dan di sini successful. Artinya ini sudah berhasil mengkonfigurasikan DHCP server ini pada multi-layer switch-nya. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki ke soal VLAN. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada topologi dan kita harus menyelesaikannya agar mereka itu saling
berkomunikasi atau saling terhubung satu sama lain. Oke, bisa dilihat di sini ada 3 buah switch dan 1 buah router, dan ada IP tiap VLAN-nya, yaitu untuk VLAN 10 1.1.1.0 prefixnya 24, untuk VLAN 20 2.2.2.0 prefixnya 24, untuk VLAN 30 3.3.3.0 prefixnya 24, dan VLAN 44.4.4.0 prefixnya 24, dan yang terakhir yaitu VLAN 50 5.5.5.5.0 prefixnya 24. Oke, jadi untuk yang pertama saya akan mengkonfigurasikan subinterface-nya, subinterface pada VLAN-VLAN ini ya. Oke, langsung saja. Di sini masih merah ya. Di interface FA00 kita aktifkan agar dia berubah menjadi hijau. Oke, langsung saja kita ketikkan interface FA00, lalu kita aktifkan no shutdown. Oke. Bisa dilihat di sini sudah hijau ya. Ini kita cepatkan menggunakan fast forward time. Nah, di sini sudah hijau. Nah, lalu kita akan menyeting subinterface-nya dengan mengetikkan interface FA00.10, lalu kita ketikkan encapsulation.1q, karena ini 10 maka .1q 10, lalu kita ketikkan IP address-nya 1111, dan untuk subnet max-nya 255.255.0. Lalu kita keluar. Lanjut untuk interface FA00 VLAN 20, ketikkan encapsulation.1q 20, lalu ketikkan IP address 2.2.2.1 dan subnet max-nya 255.255.0. Oke, kita keluar. Oke, biar cepat kita menggunakan ini. Oke, kita cari. Lalu selanjutnya yaitu 0.3, lalu encapsulation.1q 30, masukkan IP address-nya. Sini kita ganti angka 2 ini menjadi 3. Oke. Untuk subnet max tidak usah diganti. Kita keluar. Lalu kita lanjut untuk VLAN 40. Ketikkan encapsulation.1q 40. Lalu IP address-nya yaitu 4, dan ini kita ganti menjadi 4. Oke. Lalu selanjutnya kita keluar. Untuk yang terakhir yaitu VLAN 50 ya. Kita ketikkan encapsulation.1q 50. Lalu untuk IP address-nya di sini diganti menjadi 5, dan di sini juga 5. Oke. Lalu kita cek dengan mengetikkan do show IP interface brief. Oke, bisa dilihat untuk fasternet 0.10 sampai 0.50 ini sudah up. Dan untuk fasternet 00 ini milik VLAN 1 karena kita tidak menggunakannya, jadi kita tidak usah mengkonfigurasikannya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DHCP servernya. Langsung saja kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10, lalu kita ketikkan networknya 1.1.1.0 dan subnet max-nya 255.255.0.
Lalu default gateway atau default router 1.1.1.1 dan DNS servernya menggunakan Google ya, 88. Oke. Kita lanjut untuk VLAN 20. Oke. Networknya kita ganti menjadi 2. Oke, untuk default router juga kita ganti menjadi 2.2.2.1. Oke, untuk DNS server kita tidak usah menggantinya. Lanjut untuk VLAN 30. Sini kita ganti. Lalu ketikkan networknya. Oke, di sini manual seperti ini. Kita ganti menjadi 3 dan 3. Untuk default routernya atau default gateway-nya ini 3. Oke, lanjut untuk lanjut untuk DNS servernya. Oke, sudah. Untuk yang VLAN 40. Lalu kita ketikkan networknya. Sini 4. Untuk default routernya kita juga ganti menjadi 4. Lalu DNS servernya oke. Lalu untuk yang terakhir kita ketikkan oke. Ini kita sudah mengkonfigurasikan dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Selanjutnya kita konfigurasikan pada switch-nya. Sebelum konfigurasikan VLAN-nya, kita mengkonfigurasikan ke mode terang. Di sini FA03 dan di sini FA01. Berarti switch ini yang terhubung pada router itu FA01, yang kesini itu FA02 ya 2. Berarti kita akan mengkonfigurasikan interface FA01 sampai FA03 ini menjadi mode terang. Oke, langsung saja. Kita ketikkan interface FA01 R3 switch port mode terang. Lalu kita cek do show int terang. Oke, di sini interface-nya sudah aktif semua ya, sudah on dan statusnya sudah tracking. Lalu selanjutnya untuk membuat VLAN-nya kita ketikkan, karena di sini VLAN 40 dan VLAN 50 ini interface-nya FA04, ini FA05, ini FA06 dan ini FA07. Maka kita mengetikkan VLAN 40 saja, VLAN 40 dan VLAN 50 saja.
Lalu kita kembali, kita cek to show VLAN PR. Bisa dilihat di sini sudah aktif ya. Lalu kita masukkan interface-nya. Pertama untuk VLAN 40 dulu. Kita ketikkan interface rank FA04 sampai 5 ya. Lalu kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Oke, sorry, di sini switch port access VLAN VLAN 10. Oke, lalu kita kembali. Di sini kita karena tadi di awal kita mengetikkan VLAN-nya itu caps lock, maka harus caps lock ya. Oke, kita cek to show VLAN brief. Oke, di sini sorry, kita salah mengetikkan VLAN-nya. Kita ulangi ya. Untuk VLAN 40 interface-nya. Nah, oke. Switch port mode access. Oke, di sini saya salah ini. Ini VLAN 40 ya. Lalu kita cek kembali to show VLAN brief. Oke, di sini sudah muncul dan di sini abaikan saja untuk VLAN 10 ini. Lanjut untuk VLAN 50. Kita ketikkan interface rank-nya K05 6 7 dan ketikkan switch port mode access VLAN 50. Kita cek to show VLAN brief. Oke, di sini sudah muncul. Lanjut untuk switch yang pertama yaitu yang sebelah kanan ini. Di sini interface-nya FA01, maka kita mode drum ya. Interface, conft masuk ke global configuration dulu. Lalu interface A01, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Oke, setelah itu kita cek to show INT nothing. Oke, udah aktif. Langsung saja di sini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, maka kita akan mengkonfigurasikannya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Lalu kita akan mengeceknya to show VLAN brief. Oke. Di sini VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Lanjut untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini interface-nya yaitu untuk VLAN 10 dari FA02 dan FA03, VLAN 20, FA04 sampai FA07, dan untuk VLAN 30 FA08 sampai FA011. Langsung saja kita konfigurasikan interface range FA02 sampai 3. Lalu kita ketikkan switch port mode access switch port access VLAN 10. Oke, lalu coba kita cek to show VLAN brief. Oke, bisa dilihat
Untuk VLAN 10 sudah ada interface-nya, langsung lanjut ke VLAN 20. Lalu kita ketikkan interface-nya, berarti dia 4 sampai 7 ya. Lalu kita ketikkan switch port module access, switch port access VLAN 20. Lalu kita cek to show VLAN brief. Oke, bisa dilihat di situ sudah muncul. Lanjut untuk VLAN 30, kita ketikkan interface range FA08 sampai 11. Lalu switch port module access, switch port access VLAN 30 ya. Oke, kita keluar, lalu kita ketikkan to show VLAN brief. Oke, bisa dilihat di sini untuk VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 sudah aktif dan interface-nya sudah masuk ya. Ini bisa dilihat seperti ini. Oke, yang terakhir kita mengkonfigurasikan pada switch 2. Kita konfigurasikan ke dalam mode terang terlebih dahulu. Ini ya, FA01. Sini kita in, terus kita ketikkan interface FA01. Kita ketikkan switch port mode terang untuk mengaktifkan terang. Oh sorry, kita belum masuk ke mode global configuration. Ketikkan interface-nya FA01 switch port mode terang. Lalu kita cek to show INTR atau trunking. Bisa dilihat di sini statusnya sudah trunking. Langsung lanjut. Di sini VLAN 10, 20 dan 30. Maka kita langsung saja VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Oke. Lalu kita keluar, cek to show VLAN brief. Oke, sudah ada. Langsung saja untuk VLAN 10-nya kita konfigurasikan interface range FA0. Ini untuk VLAN 10 dari 2 sampai 3, VLAN 20 dari 4 sampai 7 dan VLAN 30 di sini 8 sampai 11 ya. Oke, langsung saja. Interface range FA08 2 sampai 3. Oke, untuk VLAN 10 ini interface-nya sudah masuk. Lanjut untuk VLAN 20. Interface range interface FA0 tadi dari 4 sampai 7. Lalu kita ketikkan switch port module access, switch port VLAN karena ini 20, VLAN 20. Lalu kita exit dan kita cek to show VLAN brief. Oke, sudah muncul. Untuk VLAN 20 sudah muncul. Lalu selanjutnya untuk VLAN 30 kita ketikkan interface-nya. Jadi dia dari 8 sampai 11. Lalu kita
switchboard mode akses, dan mode VLAN. Karena ini 30 ya. Oke. Lalu kita cek to show VLAN brief. Bisa dilihat di sini untuk VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 sudah aktif dan interface-nya sudah ada ya, sesuai apa yang kita setting tadi. Lalu kita akan melakukan pengujian. Lalu kita ubah di sini jadi DHCP. Oke, bisa dilihat di sini successful, artinya dia sudah mendapatkan IP-nya lewat DHCP ini ya. Kita coba pada VLAN ini. Oke, successful, dan sebelah sini kita coba. Ya, jadi seperti itulah pengerjaan soal mengenai VLAN dan DHCP server ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.